Saudari dan saudari yang terkasih, ada saja ahli-ahli agama yang mengatakan bahwa Yesus itu seorang ahli Taurat. Artinya, dia seorang yang hafal isi kitab suci dan dia seorang yang suka berkhotbah dan suka mewartakan sabda Tuhan kepada banyak hadirin. Ada juga orang yang mengatakan Yesus itu dalam arti yang baik seorang Farisi. Artinya suka menasihati orang supaya mereka dekat pada Allah dan melaksanakan segala perintah-perintahnya. Tetapi mengapa orang di Nazaret itu kagum akan pengajaran Yesus? Mengapa Yesus itu dipuji, disenangi oleh banyak orang? Apa bedanya antara seorang Farisi, seorang ahli Taurat dan Yesus? Ternyata Yesus itu berpendapat kalau kita membaca, kalau kita merenungkan sabda Tuhan, dan kalau kita banyak berdoa, itu baru menjadi nyata kalau kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pribadi Yesus itu, apa yang disampaikan, itu dilaksanakan dalam perbuatan-perbuatan. Kita tahu kalau Yesus berjumpa dengan seorang yang buta, dia tidak hanya mendoakan dia saja, dia tidak hanya menyampaikan kepada dia hiburan ayat kitab suci, tapi dia menjamah dia, menyembuhkan. Kalau dia berjumpa dengan orang yang berdosa, tidak ditegur, tidak dimarahi, tapi diampuni. Jadi apa yang disampaikan, apa yang difirmankan oleh Yesus, dikhotbahkan, dia laksanakan. Pada pribadi Yesus adalah perbuatan dan sabda yang dibaca sama dan satu. Kalau tidak, bau asbun. Kita tahu bahwa dalam kitab suci berkali-kali dikatakan ampunilah musuhmu. Bukan perkara yang gampang. Tapi ketika Yesus salibkan, dia berbuat apa? Dia mengampuni. Bapa, ampunilah mereka yang menyalibkan saya. Mereka tidak tahu mereka berbuat apa. Berilah kepada mereka kesempatan yang baru kepada mereka. Mengampuni. Apa ayat dan melaksanakan. Dan kalau Yesus dipukul pada pipi kiri, dia menerima pipi kanan. Melaksanakan. Dipukul oleh tentara saudara-saudara itu, dan Yesus tidak melawan. Mestinya kita belajar. Kita dibaptis menjadi anak kesayangan dari Tuhan. Supaya kita berbuat seperti Allah. Mencintai, mengampuni, membantu sesama manusia. Demikian juga kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi, nyambut kemudi, mendengarkan sabda Tuhan. Jangan sampai perayaan Ekaristi berhenti di gereja ini saja. Syukur kepada Allah, selesai. Tidak. Sepanjang hari kita harus menyatakan ucapan syukur kita dalam perbuatan kita sehari-hari. Menghadirkan Allah dalam hidup orang-orang lain, menjamah dia, mengampuni dia, dan menyembuhkan dia. Itu namanya baru menjadi orang yang jujur. Orang yang berbicara, tapi juga melaksanakan. Dulu barangkali masih ingat, kalau selesai membaca Injil, sekarang kita mengatakan, demikianlah sabda Tuhan. Dan sudah menjawab, ya syukur kepada Allah. Dulu, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan. Dan tekun melaksanakannya. Itu dua kata ini harus selalu bersama-sama. Mendengarkan dan melaksanakan. Semoga demikian.